Terima kasih atas kesempatannya. Saya Widya Rahmawati dengan NIM 2017 310427 akan mempresentasikan tentang review jurnal yang berjudul The Impact of Managerial Ownership, Institutional Ownership, Proportion of Independent Commissioner, and Intellectual Capital of Financial Distress. Riset ini didapatkan dari Journal of Economic, Business and Accountancy Ventura, volume dan halamannya yaitu volume 21 nomor 3 halaman 351 sampai 360 tahun 2018. Penulisnya yaitu Ikadek Widiatna dan Nimade Dwi Ratnadi. Yang pertama, teori yang digunakan dalam riset ini yaitu ada dua teori. Yang pertama, teori akuntansi positif dan teori agensi. Teori akuntansi positif sendiri itu menurut Inanga dan Schneider tahun 2005 adalah penjelasan atau penalaran untuk menunjukkan secara ilmiah kebenaran pernyataan atau fenomena akuntansi seperti apa adanya sesuai fakta. Yang kedua yaitu teori agensi menurut Bodro Astuti tahun 2009, yaitu teori yang menjelaskan pemisahan kepentingan antara pemilik perusahaan dan manajer perusahaan. Yang kedua, motivasi riset. Motivasi riset dalam penelitian ini yaitu karena pengelolaan perusahaan yang baik dengan menghindari kemungkinan terjadinya financial distress dapat menjadi pertimbangan kelangsungan hidup perusahaan atau suatu entitas untuk menarik investor. Yang ketiga yaitu tujuan riset. Tujuan dari riset penelitian ini yaitu untuk memperoleh bukti empiris pengaruh kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, proporsi Dewan Komisaris Independen, dan intelektual capital pada financial distress. Atas kesempatannya, nama saya Vira Noverina dengan NIM 2017-310474. Saya akan melanjutkan presentasi yang telah dipresentasikan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu ada rancangan riset dari penelitian ini. Yang pertama yaitu ada variabel yang digunakan. Variabelnya ada dua yaitu dependent dan independent. Variabel dependennya terdiri dari financial distress dengan uji Z-score. Variabel independentnya terdiri dari kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, proporsi Dewan Komisaris Independen, dan modal intelektual. Terdapat juga variabel kontrol seperti ukuran perusahaan. Selanjutnya yaitu ada sampel yang digunakan merupakan sampel perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada laporan keuangan periode 2014 dan 2016. Selanjutnya yaitu ada teknik analisis data. Tekniknya ini menggunakan model analisis regresi logistik dan multinomial. Apabila model penelitiannya ini menggunakan statistik deskriptif, yaitu memberikan informasi mengenai karakteristik variabel penelitian yang terdiri dari jumlah observasi, nilai maksimum, nilai minimum, nilai min, dan standar deviasi. Selanjutnya ada hasil riset. Yang pertama yaitu ada variabel kepemilikan manajerial pada financial distress. Nilai signifikansinya kurang dari 0,05 dengan koefisien regresi negatif, yang berarti semakin besar persentase Dewan Komisaris dan direksi saham suatu perusahaan, maka akan financial distressnya itu nanti akan semakin berkurang. Yang kedua yaitu ada dampak kepemilikan institusional dan financial distress. Nilai signifikansinya juga kurang dari 0,05 dengan arah koefisiensi regresinya juga bertanda negatif, yang berarti di mana semakin besar persentase saham institusional dalam suatu perusahaan maka menyebabkan financial distress ini juga berkurang. Yang ketiga yaitu ada proporsi Dewan Komisaris Independen dan financial distress. Nilai signifikansinya ini juga kurang dari 0,05 tapi dengan arah koefisiensi regresinya itu positif, di mana akhirnya semakin besar persentase jumlah komisaris independen dalam suatu perusahaan akan menyebabkan semakin kesulitan keuangan itu meningkat. Yang keempat yaitu ada model intelektual dan financial distress.
yang nilai signifikansinya juga kurang dari 0,05 dengan arah koefisien regresinya itu negatif. Maka semakin besar modal intelektual yang dimiliki oleh suatu perusahaan akan semakin memudahkan kondisi kesulitan keuangannya itu. Jadi kondisi kesulitan keuangannya menurun. Selanjutnya ada yang terakhir, keterbatasan riset. Jadi keterbatasan riset di penelitian ini hanya menilai financial distress ini dari keperilakuannya saja, faktor keperilakuan, di mana indikator penilaian financial distress ini serta relevansi akuntansi informasinya juga perlu diambil dari beberapa faktor lain penunjang hasil riset seperti dari faktor keuangan. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Maulana Wardana dengan NIM 2017-310-119. Di sini saya akan meneruskan presentasi dari rekan saya. Oke, langsung saja kita menuju ke peluang riset. Jadi peluang riset di sini yang akan datang yaitu dengan mempertimbangkan faktor keuangan untuk memperoleh hasil analisis yang kompleks. Jadi kita sudah meriset dan menemukan artikel yang berhubungan dengan artikel yang pertama, yakni bagian 2 dengan judul pengaruh profitabilitas, likuiditas, leverage, kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional terhadap financial distress. Ini studi empirisnya pada perusahaan sektor properti dan real estate yang tercatat di BEI periode 2016 sampai 2018. Kemudian jurnal ini yakni kompetitif jurnal akuntansi dan keuangan. Volumenya ada volume 4 nomor 1. Tahun publishnya yakni 2020. Penulisnya yakni ada Muhammad Zulman Hakim, Wifi Surya Abbas, dan Anggi Wahyuni Nasution. Kemudian kita menuju ke analisis yang berikutnya, bagian 2 yakni di riset. Yang pertama yakni ada teori yang digunakan. Jadi teori yang digunakan untuk analisis yang kedua ini yakni agensi teori. Agensi teori ini menurut Badroastuti 2009 adalah teori yang menjelaskan perpisahan kepentingan antara pemilik perusahaan dan manajer perusahaan. Kemudian alasannya adalah karena berdasarkan pendelegasian wewenang prinsipal terhadap agen manajemen sebagai agen diberi hak untuk mengurus serta mengambil keputusan yang berhubungan dengan keberlangsungan bisnis perusahaan bagi kepentingan pemilik. Kemudian kita menuju ke analisis yang berikutnya yakni motivasi riset. Motivasi riset di sini di artikel ini kita menemukan yakni karena adanya kemungkinan perusahaan mengalami financial distress yang memungkinkan perusahaan gagal dalam mengatasi kesulitan keuangan dan dikatakan bahwa perusahaan tersebut memiliki tata kelola perusahaan yang buruk. Kondisi seperti ini juga dapat mendatangkan kesulitan keuangan bagi perusahaan tersebut. Jadi motivasi riset di sini adalah adanya kemungkinan perusahaan mengalami financial distress, entah itu dari tata kelola dan lain sebagainya, seperti itu. Oke, presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Fauzan Azhar Fernanda dengan NIM 2017-310-477. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu tujuan dari artikel pengaruh profitabilitas, likuiditas, leverage, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional terhadap financial distress. Studi empiris pada perusahaan sektor properti dan real estate yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2016-2017. Yaitu tujuan dari riset ini adalah untuk mengetahui pengaruh profitabilitas, likuiditas, leverage, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional terhadap financial distress pada perusahaan properti dan real estate. Yang kedua ini ada rancangan riset dari studi artikel pengaruh profitabilitas, likuiditas, leverage, kepemilikan manajerial,
dan kepemilikan institusional terhadap financial distress. Studi empiris pada perusahaan sektor properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2018, volume 4, nomor 1 ISSN 2549791X tahun 2020, yang jurnalnya kompetitif Jurnal Akuntansi Keuangan. Rancangan risetnya ini ada variabel yang digunakan, yaitu variabel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 6 variabel yang terdiri dari 5 variabel independen dan 1 variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini terdiri dari 1. Profitabilitas, yang merupakan rasio yang digunakan oleh suatu perusahaan untuk mengukur tingkat kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba pada periode tertentu. Yang kedua ada likuiditas, merupakan rasio yang digunakan untuk menunjukkan tingkat kemampuan perusahaan dalam mendanai kegiatan operasional perusahaan dan kewajiban jangka pendek perusahaan. Yang ketiga ada leverage. Leverage merupakan analisis yang diperlukan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar utang jangka pendek atau jangka panjang. Yang keempat ini ada kepemilikan manajerial, mampu mengurangi masalah keagenan yang timbul pada suatu perusahaan apabila terjadi terus-menerus dapat menimbulkan financial distress pada perusahaan. Yang kelima ada kepemilikan institusional, merupakan salah satu mekanisme corporate governance yang dapat mengurangi masalah dalam teori agensi antara pemilik dan manajer sehingga timbul keselarasan kepentingan antara pemilik perusahaan dan manajer. Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu financial distress, yang merupakan kondisi di mana keuangan perusahaan dalam keadaan tidak sehat atau krisis. Yang kedua ini ada sampel riset. Sampel riset penelitian ini adalah seluruh perusahaan sektor properti real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan laporan keuangan periode 2016-2018. Dengan teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Yang ketiga ada teknik analisis. Teknik analisis yang digunakan dalam riset ini adalah regresi data panel dengan menggunakan program eViews. Sekian dari saya, terima kasih. Apabila ada kurang lebih katanya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.